Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dian Noviana Ertanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Pada tayangan ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang berpihak kepada murid, kita harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Bentuk-bentuk budaya positif tersebut dapat dituangkan dalam konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif, merupakan bentuk sikap disiplin untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan motivasi intrinsik pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih kepada mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, ini membuat murid memahami dan menyadari apa yang dilakukan bukan berasal dari motivasi eksternal, seperti karena hukuman atau penghargaan. Yang berikutnya adalah guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Di sini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya adalah 1. Menghindari ketidaknyamanan, 2. Mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Apabila murid memiliki motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan, berarti murid tersebut memiliki motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar murid itu sendiri. Kemudian, apabila murid tersebut ingin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya atau ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, berarti murid tersebut memiliki motivasi internal yang dimana motivasi ini bersifat permanen atau lebih tahan lama dibandingkan dengan motivasi eksternal. Berikutnya, posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Penghukum, 2. Membuat merasa bersalah atau tidak nyaman, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan 5. Sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung mereka untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Posisi ini mengacu pada penerapan segitiga restitusi, di mana murid dibiarkan menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif murid atau berhasil pada murid. Posisi ini dapat menguatkan karakter atau watak positif murid. Berikutnya pada keyakinan kelas atau sekolah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan memberikan fasilitas kepada murid dalam proses diskusi. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal yang mudah dipahami dan diingat, serta dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi murid yang bermasalah. Guru yang mengambil peran posisi kontrol sebagai manajer akan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Penerapan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini bertujuan untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi yang sebelumnya adalah 1. Keterkaitan materi disiplin positif dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah guru dalam menciptakan pendidikan sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu
pendidikan yang berpihak kepada murid, dan menuntun hidupnya kekuatan murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian keterkaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat tercipta apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga akan terwujud dengan adanya kolaborasi antar warga sekolah melalui keyakinan yang disepakati dan harus dijalankan bersama. Kemudian, keterkaitan materi dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang ingin dicapai sesuai visi guru penggerak adalah dengan adanya budaya positif, sehingga terwujud sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta berpihak kepada murid. Saya cukup memahami tentang inti konsep dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Beberapa contoh kegiatan yang sudah saya lakukan antara lain, saya telah berhasil menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan kelas bersama murid. Semua inti konsep ini harus ditanamkan dalam hati dan diaplikasikan pada kegiatan sehari-hari. Tidak lupa juga harus disosialisasikan kepada rekan guru yang lain agar tercipta budaya positif di sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan yang terjadi adalah saya menemukan bahwa tidak selamanya penghargaan untuk murid itu baik. Penghargaan berlebihan untuk murid justru akan melemahkan motivasi intrinsik dan menguatkan motivasi eksternal murid. Padahal, motivasi yang terbaik dan bersifat permanen adalah motivasi intrinsik. Penghargaan juga dapat merusak hubungan, menyebabkan ketergantungan, menurunkan kreativitas, dan di lain waktu dapat menjadi sebuah hukuman bagi murid itu sendiri. Perubahan yang terjadi adalah cara pandang saya dan cara menyikapi murid yang memiliki masalah. Jika murid bermasalah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, karena apa yang dilakukan pasti ada alasannya. Untuk dapat melihat akar masalah, saya harus memahami kebutuhan dasar manusia. Saya pernah menangani murid yang sering tidak memakai pakaian olahraga pada saat jam pelajaran PJOK. Saya mencoba menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya pada saat itu sangat termotivasi untuk dapat menerapkan ilmu baru yang saya dapatkan dan sangat penasaran dengan hasil yang akan diperoleh serta dampaknya terhadap murid. Hal baik yang sudah terlihat adalah sudah mulai tumbuh motivasi intrinsik dari murid tentang kesalahan yang diperbuat dan menemukan solusinya. Kemudian yang harus diperbaiki adalah kesabaran saya untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan meningkatkan keterampilan saya dalam menciptakan dialog-dialog bermakna dengan murid. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif ini, saya menyadari bahwa saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, sesudah saya mempelajari modul ini, kini saya paham dan mengerti sehingga saya mencoba untuk mengaplikasikan posisi kontrol sebagai manajer.
di mana saya berdialog dengan siswa agar siswa tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Saya pernah, tetapi hanya satu langkah saja yang saya jalankan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, Dimas, tindakan kamu tidur-tiduran di kelas dan malas tidak mendengarkan Bapak Ibu guru di kelas, apakah sudah benar? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi sekolah dengan orang tua di rumah. Sehingga budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga di luar sekolah atau di keluarga dan di lingkungan masyarakat. Berikut yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat memberikan motivasi kepada ibu dan bapak guru hebat. Salam guru penggerak.